Gue sih nggak sabar Van Liga Inggris bakal balik lagi. Oh iya, sama. Udah tinggal hitungan minggu nih Premier League balik. Tapi yang gue sayang adalah nanti mereka pakai rekaman supporter, suara supporter. Padahal kan kayaknya seru tuh ya kalau kita dengerin pemain saling teriak, saling maki, pelatih juga. Nanti siapa tahu ya kan si Lampard teriak gitu ke si Abraham, "Woi, lu mau diganti sama Werner gitu." Menurut gua Chelsea tuh nggak nyalip Liverpool buat datengin Werner Van. Itu mah emang Liverpoolnya aja udah ngundurin diri buat datengin si Werner. Oh, udah nyerah gitu ya. Ya udah nyerah. Jadi kalau misalnya dibilang Chelsea nyalip Liverpool atau nikung Liverpool, menurut gua sih tidak terlalu benar gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gua Rifki Randa dan Gue Evans. masih dengan pembukaan yang sama Evan ya. Betul. Harus begitu kayaknya. Biar jadi inilah tagline sendiri lah. Betul. Apa kabar Van? Masih baik. Alhamdulillah saya gue juga baik dan mudah-mudahan teman-teman yang ngedengerin podcast kita dalam keadaan baik-baik juga Van ya. Betul. Walaupun eh seenggaknya kalau di Jakarta ya udah mulai dilonggarin gitu. Kalian beraktivitas tapi tetap harus hati-hati. Jadi udah mulai kehidupan baru, New normal bukan kehidupannya, normalnya yang baru. Iya kehidupan normal yang baru. Kehidupan lu masih lama-lama aja, normalnya yang baru. Aduh. Jadi kita ini udah masuk ke episode 15. Gak kerasa udah sampai episode 15 lagi. Kita mau bahas apa nih, Van? Pekan ini kita akan bahas Chelsea. Kenapa Chelsea? Karena Timo Werner. Timo Werner. Jadi menurut gue memang sepekan terakhir ini gak ada berita yang lebih heboh dari Werner ini sih. Oh, itu ya. Jadi Chelsea nikung Liverpool gitu. Ya orang nangkapnya begitu karena selama ini kan Werner dikaitinnya sama Liverpool gitu. Udah hampir sejak kapan ya? Bahkan musim berjalan tuh Werner isunya ya ke Liverpool gitu. Rame-ramenya apalagi ketika ini ya, liga diberhentikan, nggak ada berita tentang pertandingan, jadi gosip-gosip transfer kan. Betul. Mulai ramenya kan dari pas itu. Tapi gue yakin kok sebelum itu pun kita udah dengar-dengar isu bahwa si Klopp itu demen sama Werner. Ya apalagi kan beberapa ini kan diceritakan si Klopp udah nelpon secara langsung gitu. Iya. Walaupun memang sebenarnya ya ada sebelumnya beberapa rumor juga yang mengatakan bahwa Chelsea tertarik sama Werner. Tapi yang paling bukan real ya, paling apa ya, paling booming lah gitu. Ya Liverpool. Terus tiba-tiba dalam kayak minggu lalu baca berita malah Chelsea yang benar-benar berada di depan dan paling nyata gitu. Itu sih gue shock juga bacanya. Iya hampir ya kayak bisa bilang 99% lah. Betul. Salah satu jurnalis yang biasa menginfokan tentang apa tagline-nya di Marzio? Gue lupa tuh. Aduh, bentar. Tunggu. Iya kan? Oh, here we go. Oh ya, here we go. Ya kan dia, maksudnya orang yang, ya kalau kita gitu ya, sebagai orang yang kerja di media sepak bola gitu, transfer, kalau udah Simbah itu nge-twist, itu udah hampir bener-bener, ya habis itu 99% terjadi kan transfer itu. Udah gitu, apa ya? Menurut gue sih yang bikin ini lebih mengejutkan ya karena mendadaknya itu. Mendadak dan langsung. Jadi kalau biasa kan ya kita tahu lah tahap-tahap transfer tuh, nih si ini tertarik sama ini, nunggu berapa bulan dulu. Ini enggak. Tiba-tiba Chelsea langsung jadi paling depan gitu. Wah. Langsung bilangnya adalah Chelsea siap membayar klausul pelepasannya si Werner yang harganya 60 juta euro. Udah. Tinggal nunggu kesepakatan resminya aja nanti diumumin. Iya, jadinya ya kalau kita bisa bilang ya Chelsea ya bisa dibilang benar-benar nyalip Liverpool. Nah, itu tikungan tajam. Menurut gue perlu ada apa ya? Ada penjelasan karena ada ceritanya nih.
Yang setelah gue baca-baca ya. Jadi katanya itu memang si Werner ini sebenarnya tertarik gabung sama Liverpool. Si Klopp juga tertarik. Dia udah bicara langsung sama si Wernernya gitu, udah ngobrol lah. Nah tapi ketika si Klopp ngomong sama atasannya Fenway Sports Group itu dinyatakan bahwa ini nggak bisa karena harganya terlalu mahal, 60 juta euro. Akhirnya mereka mundur. Jadi alasan utama finansial. Kurang lebih finansial. Mungkin kabarnya sih Liverpool nggak ngaku itu gitu, nggak ngaku alasannya finansial. Jadi alasannya mungkin lebih ke memang bukan Werner gitu yang diincar. Tapi kita perlu ingat bahwa Liverpool tuh dulu pas awal-awal pandemi corona ini menyebar gitu ya. Di bulan April awal-awal April. Si Liverpool tuh sempat ngambil kebijakan furlough-nya Inggris gitu loh. Jadi dia ngambil pakai duit dari pemerintah. Walaupun akhirnya dibatalkan karena dapat tekanan dari publik. Tapi menurut gue hal itu seenggaknya ya menggambarkan bahwa Liverpool memang tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai gitu untuk menambah satu bintang lagi dalam skuad mereka yang per tahunnya aja udah makan biaya 310 juta pound sterling untuk gaji. Jadi menurut gue masuk akal lah kalau memang alasannya finansial. 60 juta euro tuh lumayan gede. Pound sterlingnya tuh 53 lah kurang lebih. Oke, iya sih bisa ya masuk akal juga sih. Udah gitu alasannya seperti itu. Udah gitu Werner tuh katanya per pekan nuntut gaji tuh 170 ribu euro. Itu gaji yang lumayan tinggi. Dan itu kan katanya bakal direstui juga sama Chelsea. Jadi kalau misalnya emang seharga segitu gajinya si Werner, itu gaji dia paling gede kedua di Chelsea di bawahnya Kante. Nah itu menurut gue masih perlu kita tunggu tuh. Maksudnya ketika pas resmi kan pasti lebih jelas lagi ya soal harganya. Nah yang pasti soal narasi Chelsea menyalip Liverpool itu menurut gue jadi kurang tepat kalau kita tahu Liverpool itu berhenti. Liverpool tuh mundur dari perburuan Werner. Walaupun faktanya memang Werner tertarik sama Liverpool, Klopp juga tertarik, sudah sempat nego-nego segala macam. Bisa lain apa? Wah, apa gaji? Iya, maksudnya kalau Liverpool mau mundur, Chelsea dikung, MU gosipnya sempat tertarik juga depan, sempat mencoba masuk. Gue sih baca sih waktu itu karena Solskjaer tuh diketahui sempat bertemu si Werner pada bulan Februari. Tapi ternyata United mundur karena si Paul Pogba nih nggak jadi cabut dari MU. Oke, masuk akal. Jadi ya sama sih menurut gue kayak si Liverpool tadi. Mungkin ketika si Pogba-nya bertahan, dia pengen datengin si Werner, ya bahaya juga dengan keuangannya gitu. Ya, apalagi MU mau datengin Sancho ya? Ya bisa jadi. Sancho aja harganya itu kalau nggak salah 100 juta lebih. Iya, 120-an. Nah, ya itu makanya. Tapi sih memang yang gue dengar juga gitu, yang gue baca-baca. Jadi si Werner tuh sebenarnya pilihannya oleh dua, antara pindah ke Liverpool karena dia udah yakin banget Liverpool juga pengen beli dia yang ternyata PHP. Opsi keduanya adalah bertahan satu musim lagi di Leipzig. Karena kan ya gimana ya, dia yang udah lama namanya besar di Leipzig, terus dia juga bawa promosi waktu itu, ada ikatannya lah. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah si Werner itu kabarnya trauma, coy. Trauma gara-gara musim lalu itu dia udah sempat ngucapin selamat tinggal ke Leipzig, tapi nggak tahu bakal pindah ke Bayern. Oh iya, gue ingat. Jadi dia udah ya benar-benar. Dia mau pindah ke Bayern kan waktu itu. Gue lupa sih selamat tinggal itu secara terbuka banget, tapi yang pasti ketika itu beritanya udah kencang banget bahwa si Werner bakal ke Leipzig, tapi ujungnya batal ke Bayern, jadi dia perpanjang kontrak. Karena waktu itu klausalnya itu ya, mana sih? Lupa lah, gue pokoknya intinya itu. Nah terus si Werner ini berdasarkan hasil bacaan gue lagi ya, dia pengen sebelum Bundesliga berakhir, kan berarti ini tinggal berapa pekan lagi tuh? 4 ya pokoknya segitulah. Udah bentar lagi lah. Dia pengen udah dapat kepastian. Gak pengen gantung lagi kayak musim lalu gitu. Nah, perlu diketahui juga gitu bahwa release clause-nya si Werner ini setiap tahun tuh bakal turun.
Jadi kalau nggak salah klausul pelepasannya itu kadaluarsanya tanggal 15 Juni. Jadi kalau Oh. bukannya setelah itu nggak ada nggak ada klausul pelepasan, tapi setelah itu berkurang jadi 40 juta euro tahun depan. Kalau sekarang kan 60-an ya, 60 juta tuh ya. Mm-mm. Jadi kalau Tahun misalnya dia depannya nggak, lagi berkurang jadi 25 juta euro. Kayak menurut gue ini memang kesepakatan yang biar Werner bisa cabut deh, gitu loh. Nah, terus ya udah dong. Lu udah nggak ada, Liverpool mundur, MU mundur, enggaknya Chelsea yang paling serius gitu. ya berarti sekali lagi kalau misalnya dibilang Chelsea nikung si Liverpool, ya tanda kutip nggak benar juga ya. Kurang tepat. Kurang Kurang tepat, tepat, lebih betul. kurang tepat. Jadi emang ya udah daripada tadi turun gitu kan. Kalau soalnya Nah iya, jadi menurut gue si Leipzig-nya juga, walaupun gue yakin banget ya sebenarnya pengen pertahanin Werner ya. Cuma setelah Werner ya akhirnya bilang ya udahlah gue cabut aja, terus ngelihat harga, gue yakin juga Leipzig-nya ya udahlah, win-win solution lah menurut gue. Nah tapi yang menurut gue penting dibahas di sini adalah salah kaprah justru kalau kita nganggep Werner milih Chelsea itu karena terpaksa, karena udah gak ada pilihan lain. Karena berdasarkan yang gue baca, si Werner ini baru makanya tadi kan gue udah bilang kan soal Werner itu dia sebenarnya punya opsi untuk bertahan lagi semusim di Leipzig. Tapi terus dia ditelepon sama Lampard, coy. Ini kayak gue tahu banget ya. Tapi kabarnya gitu, kabarnya jadi sih. Lo ini kan apa wawancara kan sama Lampard WhatsAppan kan? Anjing. Aduh. Ya kan siapa tahu gitu kan, gue tahu. Amin, amin. Mungkin tahun depan kali gue udah bisa chat-chatan sama Lampard ngasih emoticon tai. Nah jadi tuh si Ferrari ini katanya teleponan dulu sama Lampard gitu dua kali. Lampard ngejelasin lah tuh gimana dia pengen ngebangun skuad muda lah, biasa basa-basi kan, narik perhatian gitu loh. Yakin lo ngomongin basa-basi skuad muda? Kalau ngelihat apa gimana Chelsea Lampard membangun Chelsea musim ini nih, sejak musim ini kan berarti pemain-pemain muda dong. Werner juga masih muda. Iya enggak, 24 tahun. Ya tuh si Werner akhirnya serius pengen juga gitu. Oh iya nih boleh nih, kayaknya nih menarik gitu loh. Nah, setelah diskusi sama si Lampard sama Werner ini lampu hijau lah istilahnya ya. Chelsea-nya sendiri, manajemen Chelsea-nya juga serius. Nggak main-main. Jadi si direktur Marina Granovskaya itu langsung berinisiatif minta bantuan pengacara Dr. Michael Becker. Jadi dia pengacara Luxembourg, ya kayak tinggal di Luxembourg deh. Kan karena kan di Eropa itu berpergian masih terbatas ya, walaupun udah mulai turun ininya apa sih? Lockdownnya. Ya, jadi si Michael Becker ini jadi kayak pengantaranya lah antara si Leipzig sama si Chelsea. Nah si Michael Becker ini memang setelah gue baca-baca itu tuh pernah jadi perwakilan Michael Ballack. Oh ya, waktu Ballack datang ke Chelsea ya. Dan dia juga berapa kali terlibat dalam transfer Chelsea dengan klub-klub Jerman. Oh si Dr. Michael Becker ini. Jadi menurut gue memang kan soalnya si Werner-nya sendiri juga nggak bisa terbang ke Inggris, coy. Iya. Jadi terus dan Chelsea-nya juga perwakilan Chelsea nggak bisa terbang ke Jerman. Tapi menurut gue bagaimana si manajemen Chelsea mengakali kebebasan mungkin ya. Iya dong. Karena lu nggak cabut-cabut kan. Itu menurut gue menunjukkan keseriusannya Chelsea. Oke. Berarti tadi lo nyebut siapa? Marina Granovskaya ya? Ini direkturnya. Belum buat teman-teman yang belum tahu, dia tuh paling sering muncul ya ketika foto-foto transfer gitu. Yoi. Kayak waktu Lampard pertama kali kontrak sama Chelsea kan, yang salaman tuh dia nih si Marina. Nah itu. Nah, nanti kita bahas tuh, Evan, siapa si Marina itu kan? Boleh nanti kita bahas. Tapi menurut gue sekarang yang lebih tepat, yang lebih menarik, gue mau bilang penting tapi ntar ada yang ngomel. Menurut gue lebih menarik lah. Itu adalah soal Tammy Abraham. Kenapa Tammy Abraham? Kan jago. Kan dia striker juga. Kan Liverpool datang berarti
ini dong, nanya dong nih Abraham gimana nasibnya nih? Iya, Apa jadi jangan cadangan. jadi bangku cadangan apa gimana? Apalagi kan si Abraham, dibilang itu Temi apa Abraham? Eh, Produser. Kayaknya kalau Temi so akrab banget deh. Jadi Abraham aja mendingan. Ya, jadi si Abraham tuh emang musim ini emang jadi benar-benar andalannya Chelsea kan di depan. Ya, Pantes aja sekarang ibaratnya dibandingin lah si Abraham tuh top skornya Chelsea, sedangkan si Werner top skornya Leipzig gitu kan. Jadi mungkin ada wah anjir kalau misalnya Werner datang Abraham bakal kegeser atau enggak gitu. ya, apalagi kan menurut gue Abraham itu salah satu face-nya Chelsea lah di sepanjang musim ini. Ya apalagi dia kan datang dari akademi kan. Tuh, dulu kan awal-awal tuh yang sempet dia Mount terus si siapa yang backnya? Richie James. Ya pokoknya yang dibangga-banggain banget lah soal jebolannya Cobham itu. Ya, maksudnya Cobham. produk-produk Chelsea yang lagi dibangga-banggakan gitu kan. Dia Betul. yang baru muncul, ternyata si Chelsea datengin striker baru nih. Wah, Ini gitu. strikernya bukan striker sembarangan lagi, striker yang memang Iya. salah satu komoditas terpanas di sepak bola Eropa gitu. Iya. Musim itu si Werner main tuh 30, dia cetak 25 gol, asisnya 8, Pan. Iya memang banyak banget. Dan dia bersaing buat top skor sama Lewandowski sekarang. Hmm, Meski ya menurut gua Lewandowski bakal top skor sih. Dia 8 kemungkinan, kali berturut-turut. kemungkinan besar sih. Bukan 8 kali berturut-turut, ya, Tapi pokoknya dia 3 kali ya. minggu depan nggak bisa main tuh. Nih info nih buat lu semua yang kalau mau judi Bundesliga kan. Dia minggu depan lawan Gladbach nggak bisa main Lewandowski. Karena akumulasi kartu Masih. kuning. Muller juga nggak bisa. Ya mungkin Ya, ketika itu nanti bisa disalip sama Werner. apalagi si Gladbach lagi ini nih. Gladbachnya lagi bagus-bagus, mudah-mudahan sih kalah bayarnya biar seru lagi lah persaingan gelar. Aduh, iya sih. Kok mungkin kalau deadline-nya di apa? Penentuannya di week terakhir bakal seru banget sih. Kalau si Abraham tuh berapa gol kan? Abraham itu 13 gol, asisnya 4. Itu kan eh mungkin jumlah mainnya juga lebih Oh sedikit si ya, Abraham ya. Karena betul. kan cedera kan Sempat beberapa kali. cedera, ya betul. Sempat cedera. Dan memang musimnya juga belum berjalan jauh, udah musimnya lebih berjalan jauh si Bundesliga kan. Soalnya kemarin aja nih gara-gara semenjak start, Werner sempat hat-trick. Ya. Jadi siapa tahu nanti Premier League mulai tanggal 17, 19. 18. Oh iya, malah di tengah-tengahnya anjing. Tanggal belum ya tunggu aja lah nanti. Iya, tunggu pengumumannya di Mola TV. Itu. Nah tapi yang pasti bisa aja kan ketika nanti si Abraham main terus dia hat-trick atau double hat-trick gitu, kita nggak tahu. Apalagi kan musim ini kan dia sempat bikin hat-trick tuh ke gawangnya Norwich atau apa yang itu loh yang dia bunuh diri tapi dibalasnya malah hat-trick aja. Oh iya ya, lupa awal-awal juga tuh ya. Awal-awal itu nah lu bisa nonton lagi tuh pertandingan tuh di aplikasi Mola TV Pak. Oh iya. Ada siaran lengkapnya tuh. Nah tapi ini Jadi kalau bisa apa? ya maksudnya udahlah kalau bisa kita banding dari statistik ya mungkin kita bisa bilang Werner tuh lebih baik dari Abraham. Ya sejauh ini ya. Sejauh ini. Tapi bukan berarti ya karya Abraham menurut gue nggak akan langsung berakhir sih Chelsea. Betul. Dan apalagi sebenarnya kan kita nggak boleh lupa bahwa Werner itu udah lebih lama coy di divisi utama, bermain di divisi utama. Walaupun itu Bundesliga dan ini Premier League ya. Nggak bisa maksudnya head to head juga itu nggak bisa kan. Bagaimanapun Werner udah sering coy, dia yang bawa Leipzig pertama kali lolos ke Liga Champion kok. Sedangkan Abraham baru benar-benar muncul musim ini kan. Nah, menurut gua sih yang ini ya yang menarik tuh gimana kita nggak boleh lupa bahwa dulu ada juga striker Chelsea legendaris gitu. Ya udah lah ya. Gue daripada gue bingung nyari atribusi Drogba. Itu dulu Drogba tuh juga banyak loh pesaingnya di posisi dia. Itu apalagi kan kalau nggak salah si kan Drogba tuh datang bareng sama Mourinho ya waktu itu kan. Dari Marseille. Dari Marseille dari Marseille. Marseille. Terus ya langsung juara kan sama Mourinho waktu itu. Nah setelah itu kalau nggak salah beberapa musim si Chelsea itu ngedatengin Shevchenko. Iya, salah satu flop terbesar di sejarah sepak bola anjir. Itu gue inget banget loh. Pas Shevchenko datang tuh gue takut banget. Ikan dia di Milan segila itu ya.
Iya. Terus Tapi kan dia gabung Chelsea, anjir ngeri banget. Untung flop. iya, nah dengan datangnya Shevchenko ternyata si Drogba tuh mampu bersaing juga. Bahkan Iya, masih tetap Drogba lah yang jadi main-mainnya di depan. belum lagi waktu itu datang lagi si Torres. Lo Iya. tahu kan Torres Dan ini sebelum di juga Chelsea sama aja anjir. main di Liverpool gila banget kan. Sumpah, gue sampai sekarang masih meyakini bahwa prime-nya Torres itu striker terbaik dunia. Iya, gue Itu mengaku sih itu bisa ketika di nyetak gol dari mana Liverpool, aja, coy. gue mengakui bahwa si Torres tuh benar-benar striker terbaik sih waktu itu. Bahkan nih kalau misalnya kita nggak ngelihat Messi, nggak ngelihat Ronaldo gitu ya. Penampilan Torres ketika itu tuh kalau dibandingin sama striker-striker lain yang sekarang kayak misalnya lu taruh Lewandowski, masih lebih jago Torres ketika itu menurut gua. Iya. Menurut gua ya. Karena gerakannya tuh apa ya, luas, terus gol-golnya juga sensasional kan. Dari jauh Iya. lah, dari sudut sempit lah. Gila itu. Hmm. Nah kan, jadi kalau lo tadi ngomongin Drogba, ya bisa dibilang kita bisa bandingin atau samakan dengan si siapa Abraham ini kan? Walaupun Iya nggak memang sih? mungkin terlalu prematur ya, tapi seenggaknya kita bisa ngelihat history gitu dari salah satu striker legendaris Chelsea, bahwa persaingan antar dua striker itu nggak selalu berakibat buruk ke salah satu, apa, nggak selalu berakibat buruk lah. Malah ya menurut gue bisa jadi duet tuh mereka berdua. Oh ya mungkin, sangat mungkin. Jadi alternatif sendiri kan buat si Karena Lampard. Drogba juga sempat sempat main di ini kok, di apa, buka, walaupun mungkin formasinya satu striker tapi perannya enggak, ketika itu ada Anelka, gue lupa gimana gitu. Tapi mereka double winners di bawah Ancelotti 2009-2010. Iya. Lolos lolos ini juga Liga Champion final. Waktu Jadi runner up. juara Liga Champion tuh masih ada Anelka nggak sih di Chelsea? Enggak, itu Zamannya. Torres. Oh iya Torres. Nah, apalagi ya, kalau lu sering merhatiin Werner gak sih di Bundesliga? Gue Iya. sejujurnya jarang merhatiin ya. Gue tahu cuma dia striker. Tapi ternyata Iya. setelah gue lihat dia sering dimainin di posisi lain, coy. Iya karena itu ada si siapa pelatihnya tuh Nagelsmann. Nah, Nagelsmann. Bacanya gimana? Nagelsmann. Kayak karena N2 Nagelsmann dah. Oh Nagelsmann. Nah si Julian Nagelsmann itu, yaitu dia punya striker satu lagi yang jadi striker utamanya kan. Siapa anjir? Ada si Smith siapa gitu. Pokoknya ada strikernya lagi yang badannya agak besar. Nah itu sering kali dijadikan target man. Jadi si Werner tuh lebih ke samping sedikit gitu. Bahkan di bawah striker. Jadi justru mainnya mungkin posisi nomor 10 kali ya, bukan 9. Ya, kalau bisa bilang ini kayak posisinya Firmino gitu lah. Oke. Nah, ngomong-ngomong Liverpool Firmino nih, jadi kayak si Robbie Fowler tuh bilang kan sebenarnya kalau misalnya si Werner datang ke Liverpool tuh apakah bisa menggeser trisulanya si Liverpool? Masuk akal. Nah, gitu. Karena kan posisinya si Werner tuh nggak hanya jadi targetnya, bisa kayak posisinya si Firmino di posisi 10 juga gitu. Bahkan bisa menyamping jadi seorang winger gitu. Oke. Gue nih waktu pertama kali dengar Werner siapa nih? Apa sih? Dia produktif banget gitu cetak gol. Gua kira dia tuh badannya bener-bener kayak tinggi gitu, ukuran striker tinggi lah kayak gimana gitu. Lewandowski. Ya Lewandowski kayak gitu, kayak ya udah seorang poacher banget maksudnya gitu. Yang gak banyak lari, udah diam di tempat udah kayak tinggal nyeblosin bola aja. Ternyata pas gue lihat, ya maksudnya nggak tinggi-tinggi banget untuk seorang penyerang gitu, dan dia juga punya kecepatan juga kan si Werner itu. Gue nonton kok yang pas dia lawan Spurs itu, yang di Liga Champion. Itu dia main tuh di sayap loh. Iya, karena ada satu strikernya itu. Jadi sebenarnya nih, ya kalau ngeliat dari situ sebenarnya sih gue bisa ngambil kesimpulan bahwa nantinya Werner itu bisa jadi nggak bersaing langsung sama Abraham. Benar. Malah gue ya ini malah nggak, lu mau nyebut siapa? Gue mau nyebut Willian. Willian kan cabut ya. Menurut gue Willian cabut. Yang bakal kegeser tuh menurut gue Mason Mount. Ya itu juga bisa jadi. Karena menurut gue agak lebih apa ya, untuk sejauh ini lebih mungkin Mount yang keganti dibanding Pulisic. Ya betul. Ya udah, tapi menurut gue nanti dah itu menurut gue lebih
baik kita tunggu karena semua tergantung sistem permainan yang bakal diterapkan sama Lampard. Tapi kalau ngeliat kayak gini sih, jujur aja gue ngeri banget sama nanti kemampuan Chelsea untuk ganti gaya permainan sesuai lawan. Bahkan gue mengiranya, sekali lagi Van ya, gue sedikit nih, gue ngiranya bakal jadi Trisula baru dari Liga Premier League. Di kirinya Werner, depannya Abraham, kanannya Hakim Ziyech. Wah itu ngeri juga sih. Di posisi bawah belakang strikernya Pulisic. Terus Gue itu ngirinya tengahnya gitu. Kante mati lu. Kante sama Jorginho kalau nggak Kovacic. Mati Itu gue mikirnya itu. Mungkin dengan malah diduetkan sama Ziyech sama Abraham, wah itu Trisula baru menurut gue, bisa jadi trio Firmansyah baru sih. Nah ini menurut gue di sini tepatnya kita bahas peran si Granovskaya, itulah siapa itu, nama susah anjing. Jadi kita udah nyebut ya si Ya Marina lah, nama belakangnya susah kita ya Marina. Kalau ini kita so kenal aja. Nah, itu jadi dia tuh seorang direktur apa sih Pak? Ya direktur, pokoknya jabatannya direktur aja. Oh, jadi semua yang ngurus transfer gitu lah ya. Lu bayangin lah, maksudnya gini, Chelsea itu kena transfer ban, walaupun di yang kedua transfer ban yang periode keduanya di anulir gitu karena setelah banding dihapus. Tapi coy, dia baru datengin 2 pemain, udah sengeri itu langsung. Paham gak? Ya. Ziyech, pertama dapat langsung Ziyech. Terus kedua Werner gitu. Wah. Itu menurut gue ajaib banget sih. Mungkin bukan ajaib ya, kalau ajaib kan kesannya kayak sesuatu yang apa ya, kesannya mistis lah gitu tanda kutip. Menurut gue memang ya sensasional aja gitu cara mereka melakukan kebijakan transfer. Iya betul. Ya itu kayak gue sih sempat baca ya, kalau siapa sih Marina ini ya emang apa ya, salah satu sosok yang berkuasa di sepak bola gitu bagian urusan transfer. Chelsea banyak cerita-ceritanya. Mungkin ya tadi gue bilang kalau misalnya Chelsea ngumumin pelatih baru, terus ngumumin pemain baru, di media-media tuh di Inggris pasti muncul tuh muka si perempuan ini, si Marina ini. Okay. Nah itu tuh dia tuh orang kepercayaannya si Roman Abramovich. Dia tuh orang kalau nggak salah Rusia Kanada gitulah kalau nggak salah ya. Ya kalau dari namanya sih memang kayaknya Eropa Timur. Nah dia tuh ternyata udah bersama si Abramovich selama 20 tahun. Jadi masih 20 tahun jadi masih kayak ngurusin bisnisnya si Abramovich sebelum megang Chelsea nih. Oke. Dia perusahaan minyak ya kalau nggak salah kan. Nah terus ternyata si Marina ini waktu itu kalau saya ceritanya dia pernah menjual perusahaan minyaknya si Abramovich ini kalau saya 250 kali lipat lah dari harga awal yang ditawarin si Abramovich tuh. Kemampuan negosiasinya. Jadi lo nggak usah ragu kalau misalnya si Marina ini bisa bikin gebrakan di bursa transfer sekarang ini. Dan lo tahu nggak sih harga Chelsea beli Werner itu lebih mahal dibanding lebih murah dibanding harga jualnya si Morata. Jadi dia untung anjir. Dia jual Morata, datengin Werner, untung. Oke. Gila ya menurut gue. Itu loh, menurut gue dengan 2 step dan lu langsung bisa bikin gambaran kerangka squad yang kayak gitu, menurut gue istimewa banget si Marina ini. Nah tapi gue dapat info gitu juga ya, baca ya. Sebenarnya hubungan Lampard sama si Marina itu sebenarnya sempat merenggang. Jadi gara-gara dia gagal datengin Mertens dari Napoli pas Januari. Dan Ziyech pun sebenarnya harusnya datangnya Januari. Tapi entah gimana mungkin negosiasinya, Ajax juga nggak mau lepas Ziyech secara langsung. Akhirnya transfer itu ditunda jadi musim panas. Udah gitu lagi, katanya itu Lampard tuh pengen datengin Aubameyang. Tapi terus nggak boleh sama si Marina nih. Gara-gara alasan umur ya. Maksudnya paham dong kalau transfer sekarang kan udah kompleks ya istilahnya ya. Lu ngomongin transfer tuh bukan cuma soal ngomongin kemampuan pemain doang gitu. Gimana nih pemain bisa bantu brand team, terus nanti harga nilai jualnya berapa, segala macam itu jadi perhitungan tuh ya. Nah terus gara-gara Aubameyang ditolak gitu, proposalnya si Lampard soal Aubameyang ditolak, Lampard kesel katanya.
Nah tapi sekarang Lampard tuh udah semakin terlibat dalam kebijakan transfer dan perencanaan transfernya Chelsea. Makanya jadi lu lihat kayak sekarang hasilnya. Nah itu Van, kelebihannya si Marina itu. Maksudnya dia visioner lah buat Chelsea gitu ya. Tadi lo bilang, oh anjir datengin Aubameyang udah tua gitu. Itu tuh sebenarnya prestasi si Marina ini banyak sih Van. Juga. Kayak lu tahu seorang David Luiz loh bisa dijual ke Oh Arsenal. iya benar. Terus kita lihat di Arsenal dia gak jelas anjir. Iya, harganya 44,5 juta, Iya Pak. iya benar. Ini enggak? Hebat sih itu. Terus belum lagi si kayak Hazard dari 90 juta gitu kan. Terus si ya salah satu khususan si Marina ini dia datengin Kepa, Jorginho, Kovacic sama Christian Pulisic sebelum di-ban Chelsea. Itu semuanya sebenarnya relatif berhasil loh transfernya. Kalau kita ngelihat Kalau ukuran untuk Liga Inggris ya itu sangat berhasil sih menurut berhasil. gue, Pak. Orang semuanya langsung jadi ini kok tim pemain inti. Iya, bukan Nggak hanya langsung ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat sebelum musim berhenti itu ya Chelsea sangat bergantung dengan pemain-pemain ini gitu. Ya betul. Kepa yang awalnya nggak jelas aja jadi jago. Awalnya kan Kepa kalau nggak dikritik gara-gara mainnya, terus kontroversi dia sama Sari. Iya. Dia menurut gue Kalau ini Werner ini nih, inilah udah membawa Chelsea ke level berikutnya. Seenggaknya baru dari rumor transfer ini doang ya. yang ada juga cerita lagi Van tentang si Marina. Gue cukup tertarik sih sama sosok ini Van. Lu demen kali. Maksudnya gue baru tahu kalau ada. Jujur aja gue baru tahu ada si Marina ini loh. Udah gue baca-baca. Lo tahu nggak alasan si Mourinho balik ke Chelsea itu? Gara-gara dia. Gara-gara dia juga waktu itu kalau nggak salah si Mourinho itu ada si tegang gitu sama si Abramovich. Nah dibujuk sama si Marina. Akhirnya si Mourinho itu mau. Dia salah satu kesuksesan si Mourinho mau balik lagi ke Chelsea itu si sosok ini. Jago ya. Terus lo tau nggak apa nilai sponsor Chelsea di Nike? Dia kan ada kontrak sampai 2032-an lah, 30-an. Nilai kontraknya 60 juta pound per tahun. 10 juta masih di bawah MU ya sama Adidas. Iya, makanya seingat gue MU kalau paling tinggi kan di Inggris kan. Tapi udah ditembusin Liverpool sama Nike tuh? Belum tahu. Kalau nggak kan MU kan 80 juta ya, masalah. Liverpool tuh kalau nggak salah cuma sampai 70 jutaan. Kalau misalnya jadi sama Nike. Oke. Tapi yang gokilnya ini kontrak itu sampai 2030-an, Pak. Gila gitu aja. Buset. 2031, 2032 kalau nggak salah gue baca itu. Maksudnya emang sosok si Marina ini emang benar-benar jadi salah satu kunci sukses si Chelsea sih dalam negosiasi dalam album gitu. Tapi yang menarik ya menurut gue nih, dengan semakin kita tahu soal si Marina ini gimana Chelsea bekerja, terus ada Lampardnya juga, image Chelsea itu bisa jadi berubah loh. Ya. Kalau gue nariknya setelah si Chelsea bebas dari ban ya. Ya maksud gue gini, yang walaupun memang status Chelsea sebagai klub paling dibenci karena dia kaya, royal buang-buang duit di diambil City, kita nggak bisa langsung lupa gitu bahwa Chelsea itu salah satu tim yang kekuatan finansialnya paling gede di Inggris, bahkan dunia mungkin ya. Semenjak si Roman Abramovich datang itu kan. Tapi bedanya kalau dulu udah tuh mereka gelontorin duit sebebas-bebasnya aja nih, gue kasih ini ke ini gitu. Pemainnya belum tentu sukses coy. Banyak kok pemain Chelsea yang gagal dulu pas eranya Abramovich baru-baru gelontoran, terus si Peter Kenyon itu CEO-nya. Nah tapi sekarang kelihatan kayak cerdas banget gitu. Dan menurut gue ketika sebuah tim sudah berhasil melakukan itu, nggak asal membuang-buang duit, itu levelnya udah beda, levelnya udah kayak Bayern coy. Bayern kan berhasil bertahan di atas bukan semata-mata karena dia ngambilin pemain-pemain yang di klub-klub Jerman kan. Tapi karena memang kebijakan transfer mereka juga bagus gitu loh. Harganya juga termasuk yang masuk akal, nggak sembarangan. Sekarang Werner cuman 60 juta euro tuh untuk level sekarang mau murah lah. Kalau di poundin kan cuma 50-an lah.
Dengan kemampuan Werner yang kita tahu statistik gol yang tinggi kayak gitu, asisnya, impactnya ke tim, terus dia masih muda, calon bintang masa depannya tim nasional Jerman. Menurut gue ini udah luar biasa sih. Oh iya, si Marina emang benar-benar. Menurut gue sih, ya benar sih kunci sukses Chelsea transfer ya si Werner nih gara-gara si Marina Granovskaya ini. Dan ini katanya belum berhenti loh. Dilihat transfernya si Chelsea ini. Kan dia pengen datengin si Ben Chilwell tuh dari Leicester yang lagi ramai kan. Benar. Dan yang terakhir adalah dia masuk perburuannya Havertz. Iya. Itu kemarin gue lihat meme-nya loh, Pak. Kan sih kayak Havertz tuh nggak main ya waktu lawan Munchen tuh. Dia duduk tuh di tribun. Iya, pakai main HP kan. Main HP ya, terus dibikin meme-nya Abramovich lagi ngetik SMS. Itu tuh memang lawas gitu, lama gitu loh. Iya. Karena kalau dulu apa-apa kan pasti dikaitinnya dihubungin Abramovich gitu. Iya. Gue liat meme-nya itu gitu. Ya emang lagi rame-ramenya sih si kayak Havertz sama si Ben Chilwell ini kan. Nah tapi kalau Havertz-nya masih tahap awal banget, apalagi Havertz kan juga dideketin sama Bayern, terus sama Madrid juga deketin gitu ya. Nah sedangkan kalau yang Chilwell ini katanya tinggal masalah negosiasi. Jadi si Chelsea-nya itu kalau nggak salah ya tawaran pertama tuh 45 juta pound nih sekarang yang dikasih. Jadi tawarannya itu udah ada. Tapi si Leicester minta 60. Buat si Ben Chilwell-nya. Jadi tinggal masalah negosiasi di situ doang, bukannya yang si Chilwell udah nggak mungkin nggak cabut pengen bertahan di Leicester, enggak. Bahkan infonya terakhir udah cuma soal negosiasi sepakat harga di mana. Ya kan apalagi Chilwell menjadi salah satu wingback kiri terbaik di Premier League sih. Ya iyalah, lu nggak lihat poin FPL tinggi. Leicester-nya kan lagi peringkat 3 gitu. Salah satu ini kan Chilwell ini. Gila ya, Leicester baru musim lalu jual Maguire, terus kalau misalnya ini Chilwell harga tinggi juga sih, salut sih Leicester sih. Jual pemainnya mahal-mahal semua. Panen tuh Leicester. Ya tapi ya itulah, semua masih perlu ditunggu. Ini kalau benar Havertz sama Chilwell datang sih, ampun dah gua. Chelsea benar-benar jadi bisa langsung salah satu kontender juara. Iya, langsung kontender juara udah pasti coy. Iya, MU makin terpuruk aja kan. Oh ya udah, nggak apa-apa MU doang. MU doang, lu mau berharap apa? Benar, kalau misalnya si kayak Havertz sama Ben Chilwell ini benar-benar bisa datang ke Chelsea, ya itu benar Chelsea bakal jadi Super Chelsea. Super Frank bersama Super Chelsea bersama Super Frank gitu kan. Super Chelsea. Gokil sih ini. Ya gini lah, dia di band transfer aja gitu, Hazard cabut masih bisa bersaing di 4 besar. Gimana kalau memang tim yang idamannya, tim yang konsepnya si Lampard itu jadi kenyataan? Gue sih harusnya, tapi bagaimana harusnya berjalan lancar gitu. Chelsea bakal gila-gilaan, tapi namanya sepak bola kita nggak pernah tahu coy. Jadi tentu kita semuanya masih perlu menunggu. Betul. Apa yang akan terjadi beberapa pekan ke depan tentang bukan beberapa, tinggal nunggu aja nanti di akhir musim kan bakal seperti apa gitu. Betul. Jalannya transfer yang dilakukan oleh Chelsea. Betul. Kita lihat kemampuan manajemen Lampard. Kalau misalnya semua pemainnya datang, kita bisa lihat ya persiapan yang dilakukan Lampard membangun Chelsea kembali itu menurut gue mulai terlihat. Ya menurut gue salah satu syaratnya adalah nih buat Chelsea ya, ketika nanti Premier League balik tanggal berapa tadi, 18. Kemungkinan tanggal segitu. Dia nggak boleh keluar dari 4 besar. Kalau dia nggak dapat Liga Champion, mungkin beberapa targetnya udah jadi nggak mau. Oke, itu. Jadi jangan sampai, benar sih, jangan sampai keluar Liga Champion. Benar, karena masih ketat kok, jangan lupa loh. Ini mentang-mentang Liverpool Premier League udah libur lama terus lupa gitu kan. Chelsea itu peringkat 4, 48 poin. Di bawahnya MU 45 poin. Terus ada Wolves 43 poin. Jadi menurut gue masih lumayan ketat. Apalagi kalau misalnya Sheffield menang gitu nanti lawan Aston Villa. Sheffield tuh poinnya 46.
naik ke peringkat 5 kan Jadi memang masih sangat, menurut gue sangat mungkin berubah lah si klasemen 4 di posisi 4, 5, 6 ini. Tuh, ya, pokoknya jangan, kita tunggulah bagaimana Premier League kembali, terus kita nantikan bagaimana Chelsea ini. Betul sekali. Nanti live ya di Super Soccer deh. Di Super Soccer di Mola. Yang ada di Super Soccer mah Bundesliga. Ya, jadi ya kalau misalnya nanti Premier League bakal kembali ya pasti live di Mola TV. Oh, itu maksud gua. Nonton Chelsea-nya di Mola. Mola TV. Nah, nonton Werner-nya di Slipsy di aplikasi Super Soccer di Mola TV. Ya, channel Super Soccer. Betul, itu maksud gua. Betul sekali. Ya, Oke. Gak kerasa kan udah berapa nih? Udah 40 menit kita ngobrol. Kayaknya masih banyak sih sebenarnya bisa diobrolin. Iya, sebenarnya tuh tertarik ngomongin Marina, tapi menurut gue itu bisa jadi mungkin pembahasan lain lagi nanti. Gimana soal orang-orang yang di belakang layar ini loh. Dia terus misalnya siapa tuh? Si anjing Edward Ward. Oke. Terus siapa kalau yang di City? Tixi Big, siapa itu namanya gue selalu yang dari Barcelona itu ya? Iya, yang sohibnya Guardiola. Boleh nih nantilah kita bikin sesi khusus ya. Betul. Episode khusus buat orang-orang di balik kesuksesan si klub mendatangkan pemain ya. Betul. Karena menurut gue mereka ini loh yang sebenarnya di luar lapangan ya gitu. Jadi bintangnya. Ya, segala orang nggak banyak tahu. Segala kebijakan transfer mereka itu menentukan identitas klub segala macam. Karena kan selama ini kayak kita puji-puji Liverpool gitu, kok Liverpool bisa gitu beli pemain hampir nggak pernah miss. Nggak, selama si Klopp ini ya, Jurgen Klopp. Iya, bahkan untuk beli pemain pelapis tepat gitu. Berapa kali si siapa? Shaqiri atau Chamberlain nyelamatin Liverpool musim lalu. Nah, itu tuh ada itunya sendiri tuh. Ada apa? Infonya sendiri. Ya, ada ulasan tersendiri lah, analisa tersendiri ya. Oke, cukupan lah di episode ini. Kita nantikan sekali lagi bagaimana Chelsea aktifnya mendatangkan pemain. Terus kita tunggu juga ketika Liga Premier Inggris. Gue sih udah gak sabar sih. Liga Premier Inggris kembali. Cuman itu loh. Premier League katanya ini jadi fix pakai suara buatan ya? Iya. Padahal gue pengen dengar mereka teriak-teriak. Kan mereka pasti bahasa Inggris, kalau bahasa Jerman gue gak bisa paham anjir. Ya, kita nonton aja, kita tunggu aja lah nanti ya. Iyalah. Terus info-info Premier League jangan lupa ada kalian bisa lihat di semua sosial media Super Soccer, ada di Instagram, Twitter, dan Facebook. Terus ikuti juga sosial medianya Mola TV. Tinggal di follow aja di hanya Mola TV, hanya ada di Mola TV. Jadi lo bisa nanti Premier League kembali, lo nonton pertandingannya lengkap di Mola TV. Tinggal registrasi dan berdonasi, Van ya. Oke, betul, buat donasi. Terus sambil nunggu Liga Premier, lo bisa menyaksikan pertandingan Bundesliga juga di aplikasi Mola TV melalui channel Super Soccer. Yoi, jangan sampai kelewatan itu tuh, melewatan perayaan juaranya Bayern nanti, atau mungkin ditikung sama Dortmund. Bisa jadi sih, gue sih berharap ditikung sih. Ya itu, makanya nonton di Mola TV. Dan lo bisa juga lihat aksi si Werner ini, sejago apa sih dia gitu. Betul. Oke, itu aja Van. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan. Di episode 16 ya, kita tunggu. Tunggu aja ya, gue sama Evan bakal ngebahas apa lagi. Oke, bye.